Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara. Penghormatan dari rakyat, karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara. Presiden Prabowo tidak main-main, ia sudah menyiapkan anggaran besar untuk para tentara Indonesia. Karena Presiden Prabowo tahu, jantung dari sebuah negara adalah memiliki tentara yang berkualitas tinggi untuk melindungi NKRI dari segala ancaman. Coba pikir, maling singkong langsung diborgol, tapi koruptor datang ke sidang masih bisa senyum. Saya cuma heran, kenapa kita berani ke rakyat kecil, tapi mendadak jadi pengecut di depan koruptor. Uang negara diambil, hukumannya ringan, hartanya aman, tidak cukup di penjara, rampas asetnya juga, miskinkan mereka. Kalau hukum memang adil, harus adil untuk semua. Kalau kamu setuju, tulis setuju. Follow dan bagikan. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memalsukan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bogor, Jawa Barat tanggal 16 Maret tahun 2026. Saya, Sofyan Jimmy Mamesa, menyampaikan pernyataan ini kepada seluruh masyarakat, media, serta pihak-pihak yang berkepentingan agar publik dapat mengetahui secara jelas sejarah, perjalanan, serta latar belakang kepemilikan tanah yang berada di kawasan Gunung Gelis. Tanah yang saat ini tersisa sekitar 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, merupakan bagian dari lahan yang dibeli oleh keluarga kami pada tahun-tahun 1972 sampai tahun 1973. Pada masa tersebut, keluarga kami membuka dan mengelola lahan yang luasnya mencapai kurang lebih 300 hektar. Proses pembukaan dan pengelolaan lahan tersebut dilakukan dengan kerja keras bersama ratusan karyawan, serta para petani penggarap yang turut terlibat dalam pembangunan kawasan tersebut sejak awal. Sejak usia 12 tahun, saya sudah ikut terlibat langsung dalam aktivitas pekerjaan di lapangan. Pada masa itu orang tua saya memiliki sekitar 400 orang karyawan yang diperintahkan untuk membersihkan, membuka, dan mengelola lahan di kawasan Gunung Gelis. Walaupun banyak orang melihat saya sebagai anak dari pemilik atau anak bos, namun dari dalam lubuk hati saya sendiri, saya tidak pernah menjauh dari pekerjaan tersebut. Saya justru memilih untuk ikut bekerja bersama para karyawan dan para petani penggarap agar dapat memahami secara langsung bagaimana kerasnya perjuangan di lapangan. Saya adalah cucu dari Reamer Mamesa, saya anak dari Niko Mamesa, beliau adalah orang tua saya, beliau adalah papa saya. Sejak kecil saya dibesarkan dalam lingkungan kerja yang menanamkan nilai kerja keras, tanggung jawab, serta kedekatan dengan masyarakat yang bekerja bersama keluarga kami. Di kawasan tersebut saya tidak hanya melihat pekerjaan dari jauh, tetapi ikut terlibat langsung dalam berbagai aktivitas pembangunan. Salah satunya adalah pembuatan jalan sepanjang kurang lebih 7 km yang dibuat untuk membuka akses di wilayah tersebut. Selain itu, dibangun pula berbagai fasilitas penunjang seperti rumah-rumah, kandang sapi,
serta sarana lainnya yang menunjang aktivitas pertanian dan peternakan. Pengalaman tersebut membuat saya belajar langsung dari masyarakat, khususnya para petani penggarap yang bekerja dengan penuh ketekunan. Dari mereka, saya memahami arti kerja keras, kebersamaan, serta bagaimana sebuah lahan dapat dikelola untuk kehidupan banyak orang. Singkat cerita, perjalanan tersebut berlangsung sangat panjang. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga tahun demi tahun, kawasan tersebut mengalami berbagai perubahan dan dinamika. Seiring perjalanan waktu, dari luas lahan yang dahulu mencapai sekitar 300 hektar, kini yang tersisa dan menjadi bagian yang masih saya perjuangkan adalah sekitar 70 hektar. Perjalanan panjang tersebut bukan hanya sekadar cerita tentang kepemilikan tanah, tetapi juga merupakan bagian dari sejarah kehidupan, kerja keras, dan keterlibatan masyarakat yang telah bersama-sama membangun kawasan tersebut sejak puluhan tahun yang lalu. Melalui pernyataan ini, saya berharap agar masyarakat luas dapat mengetahui latar belakang dan sejarah yang sebenarnya, sehingga informasi yang beredar di publik dapat dipahami secara lebih utuh dan proporsional. Saya juga menyampaikan bahwa pengalaman hidup yang saya jalani sejak kecil bersama para pekerja dan petani penggarap, telah membentuk cara pandang saya terhadap kehidupan, terhadap masyarakat, serta terhadap pentingnya menjaga keadilan dan kebenaran. Singkat cerita, namun perjalanan hidup membawa saya pada perubahan arah. Pada tahun 1975 saya meninggalkan kawasan Gunung Gelis dan kembali ke kota Bandung. Sejak saat itu kehidupan saya mulai diwarnai dengan perjalanan bola-balik antara Bandung dan Jakarta, yang kemudian membuka berbagai pengalaman baru dalam kehidupan sosial dan organisasi. Singkat cerita, perjalanan waktu membawa saya pada sebuah momentum penting. Pada tahun 1986, di masa pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia, Letnan Jenderal Purnawirawan, H.M. Soeharto, lahirlah berbagai dinamika organisasi kemasyarakatan di Indonesia, salah satunya adalah MKGR, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Pada masa itu, Letnan Jenderal Minggandi menjabat sebagai Ketua Umum MKGR, sementara posisi Sekretaris Jenderal dipegang oleh Ishak Bilo. Organisasi tersebut juga berada di bawah pengawasan Dewan Pertimbangan Agung, yang pada masa itu dipimpin oleh Jenderal M. Panggabean. Pada tahun yang sama, 1986, saya mendapatkan hikmat dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergabung dalam organisasi MKGR. Bergabungnya saya dalam organisasi tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan hidup saya, karena di sanalah saya mengalami berbagai pengalaman, baik suka maupun duka, dalam menjalankan aktivitas organisasi, khususnya di wilayah Jawa Barat. Pengalaman tersebut mempertemukan saya dengan berbagai kalangan masyarakat, tokoh-tokoh organisasi, serta dinamika kehidupan sosial dan politik yang terjadi pada masa itu. Semua pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang hidup saya, yang membentuk cara pandang saya terhadap perjuangan, kebersamaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Setelah itu sampailah pada tahun 1989. Sejak saat itu saya terus-menerus mengalami berbagai tekanan dan menghadapi banyak tragedi. Namun Allah memberikan kekuatan dan hikmat kepada saya sehingga semangat juang ini tidak pernah padam. Apapun tantangannya, dan berbagai rintangan yang menghadang, saya tetap teguh karena merasa diperintahkan untuk menjadi laskar rakyat anak bangsa Indonesia. Saya tidak pernah tinggal diam melihat adanya pihak-pihak yang berusaha merusak stabilitas nasional serta mengganggu keamanan dan kesejahteraan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, saya selalu berada di tengah-tengah rakyat Indonesia. Di tengah kehidupan bersama rakyat itulah saya mendapatkan banyak pengalaman, penderitaan, aspirasi, serta inspirasi dari masyarakat. Semua itu menjadi pondasi perjuangan saya. Pada akhirnya saya pun bergabung bersama para korban ketidakadilan. Pada masa itu berbagai bentuk premanisme terjadi di mana-mana, bahkan saya pernah dicemooh dan disebut sebagai orang yang menyentil kekuasaan. Namun saya tidak mengenal lelah, pagi, siang, hingga malam, saya tetap bergerak dan berjuang demi rakyat. Salah satu peristiwa yang tidak pernah saya lupakan adalah tragedi yang terjadi di daerah Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Saguling. Pada masa itu banyak masyarakat petani penggarap yang memiliki tanah, justru mengalami penindasan dan perampasan dengan mengatasnamakan pemerintah, aparat TNI, pemerintah daerah, Dispenda, BPN, dan berbagai institusi lainnya. Sementara, pada saat itu Paswana menjabat sebagai Ketua MKGR se-Jawa Barat, dan beliau sendiri merupakan asli orang Saguling. Pada saat itu beliau menelpon saya, yang pada masa itu masih menggunakan handphone jadul. Dalam percakapan tersebut beliau mengangkat saya sebagai Wakil Koordinator MKGR se-Jawa Barat.
Dari situlah kami mulai mengajak seluruh para korban, khususnya korban dari daerah Saguling, untuk bersatu. Sebagai wakil koordinator, saya kemudian mengajak seluruh organisasi masyarakat untuk ikut bersatu, seperti pada zaman KMPI, Mas Koro, Pemuda Siliwangi, serta Pemuda Pancasila. Disitulah kami bersatu dan berdaulat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Singkat cerita, pada akhirnya terungkap bahwa semua peristiwa tersebut memang telah direncanakan jauh-jauh hari melalui konspirasi yang busuk. Tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintah agar Presiden Soeharto tidak lagi berkuasa di bumi pertiwi Indonesia merah putih. Namun perjuangan rakyat tidak berhenti sampai di situ. Pada akhirnya tanah-tanah yang luasnya kurang lebih 700 hektar tersebut, kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi, yaitu kepada rakyat Indonesia. Para petani pun kembali bertani dan menggarap lahan tersebut seperti semula. Perlu diketahui bahwa semua perjuangan itu bukanlah hasil dari dukungan swadaya ataupun bantuan dari pemerintah. Semua terjadi karena panggilan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjauhkan saya dari godaan kota yang kotor, dari praktik suap menyuap dan berbagai kepentingan yang dapat mencuci otak manusia. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk menjadi laskar rakyat, bahkan sebagai tentara malaikat Allah, untuk memberantas nahi mungkar di bumi pertiwi Indonesia merah putih. Dan alhamdulillah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil. Pada akhirnya semuanya kembali ke pangkuan NKRI, dan rakyat pun kembali hidup dengan sejahtera. Pada akhirnya saya terus berkarya dan tidak pernah surut. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga tahun demi tahun, saya terus menghadapi berbagai cobaan. Di sisi lain saya juga mendapatkan banyak pengalaman dari masyarakat. Semua itu semakin memperkuat semangat saya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Singkat cerita, pada tahun 2013, tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya mendapatkan telepon dari pihak kepolisian, TNI, Babinsa, serta dari pihak Pemda dan pemerintahan setempat. Mereka menanyakan perihal tanah Niko Mamesah dan meminta agar saya sesekali datang melihat serta meninjau langsung tanah tersebut. Mereka juga menyampaikan bahwa di lokasi tersebut terdapat berbagai pohon seperti pohon jengjeng serta pohon cengkeh. Mendengar hal itu, saya langsung turun meninjau dan memeriksa lokasi tersebut. Ketika saya sampai di sana, ternyata benar bahwa pohon jengjeng dan pohon cengkeh yang sebelumnya ada di tanah tersebut telah ditebang. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, diketahui bahwa di lokasi tersebut terdapat aktivitas dari sebuah perusahaan yaitu PT KAA. Namun PT tersebut tidak jelas legalitasnya, sehingga merupakan PT abal-abal yang merugikan pemerintah, karena tidak pernah membayar pajak serta merugikan masyarakat, karena telah melakukan perampasan tanah. Setelah ditelusuri lebih jauh, di belakang PT KAA tersebut terdapat keterkaitan dengan PT MCIKJA yang berada di bawah kepemimpinan Mulyadi Budiman bersama putra-putrinya. Setelah ditelusuri lebih jauh, akhirnya ditemukan pula benang merah dari persoalan tersebut. Ternyata mereka mendapatkan pendanaan dari PT Imora Motor Honda. Setelah dilakukan pengecekan yang lebih mendalam, diketahui bahwa peristiwa ini bukan hanya terjadi kepada saya saja, tetapi juga menimpa masyarakat lainnya yang turut terdampak dan menjadi korban. Singkat cerita, sampailah pada tahun 2015, sebagaimana yang telah tertulis dan sempat viral dalam berbagai pemberitaan sebelumnya. Kasus ini terjadi di beberapa wilayah atau desa, seperti Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Gunung Gelis. Bahkan setelah ditelusuri lebih jauh, wilayah Hambalang dan Sukaraja juga mengalami hal yang sama, di mana banyak tanah yang telah dirampas dan kemudian dialihfungsikan dengan mengatasnamakan berbagai perusahaan atau PT. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, muncul dugaan bahwa di balik semua peristiwa tersebut terdapat keterlibatan oknum-oknum birokrasi, oknum kepolisian, serta beberapa pihak yang memiliki posisi penting pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oknum-oknum yang diduga ingin menggulingkan pemerintahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi di zaman sekarang, ketika berbagai media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan platform lainnya sudah sangat berkembang. Peristiwa semacam ini ternyata sudah ada sejak masa pemerintahan sebelumnya, bahkan sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian berlanjut pada masa Presiden Megawati, hingga pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Singkat cerita, saya Sofyan Jimmy Mamesah, menghimbau kepada seluruh masyarakat atas nama rakyat anak bangsa Indonesia. Banyak masyarakat yang meminta agar saya terus berjuang dan tetap membela keadilan.
Selama kurang lebih 11 tahun saya telah menampung berbagai penderitaan dan perjuangan tersebut, bahkan harus mengeluarkan biaya yang secara lahiriah mencapai kisaran 7 hingga 30 miliar rupiah. Jumlah tersebut tentu sangat besar, namun saya meyakini bahwa perjuangan ini adalah panggilan yang harus saya jalankan, sehingga saya siap maju tanpa rasa gentar sedikit pun, demi rakyat anak bangsa Indonesia. Berbagai dinamika dan tragedi yang terjadi semakin memperjelas, bahwa setiap peristiwa pasti memiliki sebab. Seperti pepatah mengatakan, di mana ada asap pasti ada api. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Dari berbagai penelusuran yang dilakukan, diketahui bahwa di balik sejumlah perusahaan tersebut terdapat keterkaitan dengan PT Summarecon Tbk, MCI, dan KJA, dengan owner bernama Sucipto Nagaria bersama keluarga. Dalam perjalanan perjuangan ini, tim Media First Indonesia bersatu serta berbagai elemen masyarakat, menyatakan bahwa saya dianggap sebagai sang pemegang kunci kontak Pandora, mengungkap persoalan ini, bahkan disebut sebagai pelopor garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Singkat cerita, saya Sofyan Jimmy Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR periode tahun-tahun 1986 sampai tahun 1989 Jawa Barat, narasumber pemilik tanah 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, pemegang kunci kontak Pandora, sang pengurai fakta benang merah, sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA. Pada tanggal 15 Januari tahun 2015, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Laskar Tentara Allah, bekerja sama dengan aparatur negara, Pemda, Dispenda, dan lembaga hukum khususnya di pemerintahan daerah maupun pusat. Yaitu birokrasi yang bersih, tidak terlibat dalam suap-menyuap, pencucian uang, dan tidak terlibat dalam korupsi, serta tidak terlibat dalam konspirasi yang sebagaimana saat ini banyak yang terlibat, mencatat dengan mengatasnamakan pemerintah. Tetapi mereka adalah penjahat yang mengatasnamakan pemerintah, dan alhamdulillah dengan adanya utusan Allah hingga tahun 2020, setelah masuknya pada masa COVID-19, publik telah mengetahui di mana ada asap di situ ada api. Yaitu perampasan-perampasan tanah milik warga petani penggarap yang ada di Gunung Gelis, Jawa Barat, bersama desa lainnya seperti Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, Gunung Gelis, Sukaraja, Babakan Madang dan Hambalang dan lain-lain. Dengan jumlah bukan hanya 700 KK, tetapi setelah dilakukan penelusuran mencapai ribuan KK, di mana tempat santan ini bukan hanya terjadi pada pemberitaan sejak tahun 2021, dan bukan hanya di 4 desa namun di seluruh 18 cabang se-Jabotabek. Perampasan, penindasan, serta kriminalisasi yang terjadi yaitu bersumber dari eksekutor di lapangan yaitu PT MCI KJA dengan owner Mulyadi Budiman, di mana yang saat ini sudah terkena azab, dan telah disembunyikan oleh preman-premanisme, serta keluarganya, tetapi saya mengetahui keberadaan mereka saat ini. Karena saya adalah selaku pemegang kunci kontak Pandora, yang telah mengetahui semuanya, dan hingga pada akhirnya, diketahui sumber masalahnya dari PT MCI KJA yang bekerja sama dengan PT Imora Motor Honda. Pada masa itu, diketahui Mulyadi Budiman adalah direktur PT tersebut, dengan keterlibatan PT ini, dengan menyuap dana kepada Mulyadi Budiman, dan Mulyadi Budimanlah yang telah melakukan pencucian otak. Hal tersebut dilakukan kepada oknum menengah ke atas dan ke bawah, khususnya oknum birokrasi yang ada di daerah maupun pusat, sehingga mereka melakukan konspirasi, dengan jauh-jauh hari mereka telah menggambarkan dan merencanakan yaitu di beberapa desa tersebut. Mereka dengan merencanakan untuk membangun perumahan-perumahan mewah, dan atas perencanaan mereka ini oknum-oknum aparat yang berada di Pemda Jawa Barat ini, justru mereka yang seharusnya menjadi pengayoman masyarakat. Menjadi tulang punggung masyarakat yang ditindas, tetapi justru mereka malah sebaliknya, mereka melakukan konspirasi busuk dengan Mulyadi Budiman, pemilik PT MCI KJA, dengan para antek-anteknya di belakang yaitu Rudi Yahya, Rudi Tanuwijaya, dan Evelyn sebagai istri muda, serta Stephen anaknya. Selain itu, keterlibatan juga anak perempuan yaitu Marina Budiman, Agung Budiman, dengan cucunya yaitu Randy, dan mereka juga yang telah membentuk tim cyber, itu perintah dari Mulyadi Budiman kepada Karim, dan dialah yang telah melebarkan pimpinan-pimpinan yang ada di Gunung Gelis. Selain itu preman-preman dan para antek-anteknya ini, ditugaskan untuk melakukan perampasan-perampasan tanah milik warga petani penggarap, dengan cara memasang plang seperti yang terjadi di tanah saya yang 70 hektar di Gunung Gelis. Tetapi alhamdulillah dengan adanya pemberitaan-pemberitaan ini, wajah-wajah pelaku kejahatan tersebut dapat diekspos dan terpampang, dan diketahui oleh seluruh aparat dan penegak hukum yang bersih, yang mengabdi kepada NKRI, yang tidak pernah terlibat dalam kasus ini. Jangan terprovokasi, tercuci otak dengan menerima suapan dana, dan melakukan gerakan di bawah tanah, secara tidak langsung, mereka telah mengkhianati diri sendiri,
anak istri, mengkhianat anak bangsa, serta mengkhianati NKRI. Dan hal ini akan menimbulkan kecurigaan di mana situasi negara ini sedang dalam keadaan darurat. Demikian pun dengan PT Summarecon Tbk MCI KJA, yang telah puluhan tahun melakukan tindak kejahatan dengan cara melakukan otonomi, membuat negara di dalam negara serta membuat hukum rimba. Yang perlu diketahui saya Sofyan Jimmy Mamesa pemegang kunci kontak Pandora, saya pelopor garda terdepan, dan jika bukan Allah yang telah mengutus saya, dan berkat doa-doa dari para korban yang terzalimi, tidak mungkin saya bisa mengupas secara tuntas kejahatan-kejahatan yang ada di PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dengan owner yaitu Sucipto Nagaria bersama anak istri dan cucunya yaitu Herman Nagaria, Sugianto Nagaria, dan mereka inilah yang sejak lama melakukan berjuta-juta bahasa melakukan penipuan dan tindak kejahatan. Oleh karena itu, banyak pejabat serta aparat yang seharusnya mengayomi dan melindungi dan menjadi saluran aspirasi dan ekspirasi, tapi justru mereka malah berbalik fakta dengan mengkhianati rakyat dan melindungi PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan disinilah terjadi perampasan-perampasan tanah hingga terus-menerus, sejak dari masa kepemimpinan Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan estafet kepada Presiden Joko Widodo serta enggak saat ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu terjadinya estafet yang turun-menurun seperti itu karena terdapat kontra politik dari partai-partai, dan hingga membuat ketimpangan hukum. Di mana hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah, di mana yang seharusnya hukum itu adil dan tidak hanya tumpul ke atas namun tajam ke bawah, dan semua itu dibongkar secara tuntas kepada publik. PT Summarecon Tbk MCI KJA telah melakukan berbagai konspirasi dan melakukan berbagai tindak kejahatan, dan yang paling kejam adalah mereka telah membuat anak-anak, yaitu PT MBA yang telah berdiri sejak lama dan bukan pada tahun 2024-2025. Dan mereka telah berdiri selama 15 tahun, dengan cara melakukan penipuan-penipuan dengan menggunakan aplikasi bodong tersebut, maka dari itu mereka inilah yang dibilang serigala-serigala buas. Hanya saja mereka berwajah manusia dan berjalan sempurna, yang telah diciptakan oleh Allah, tetapi yang jelas mereka tidak memiliki keadilan dan peri kemanusiaan, yang sebagaimana tertera di butir-butir Pancasila. Dan mereka telah memegang kepala negara hingga dibuat menjadi ekor, sehingga rakyat dibenturkan dengan pemerintah. Dan bukan hanya itu, yang paling sadis adalah mereka pura-pura tuli, tetapi mereka mengetahui bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara. Akan tetapi mereka hanya bekerja demi kepentingan pribadi dan korporasi. Kalau mau seperti apa negara Indonesia mereka buat. Yang sebagaimana selama ini telah diuraikan, yang seharusnya mereka melindungi dan mengayomi, tetapi justru mereka malah mengkhianati rakyatnya. PT Summarecon Tbk MCI KJA sebagaimana perumpamaan, di mana ada seorang turis yang datang ke wisata binatang, dan turis itu membawa makanan, handphone dan alat sebagainya, kemudian datanglah segerombolan monyet dari arah yang tak disangka dan tiba-tiba dengan agresif mereka mencakar, mengambil dan merampas semua makanan serta barang yang dipegang oleh turis tersebut. Hingga membuat turis itu cedera, begitupun dengan PT Summarecon Tbk MCI KJA, mereka telah merampas, merampok, serta menindas tanpa belas kasihan kepada para korbannya, mereka dengan kejam melakukan hal tersebut hanya demi kepentingan pribadi. Hanya saja para monyet-monyet itu berseragam direksi. Dan setelah berbagai pemberitaan diekspos, lalu mereka membuat berbagai settingan, seakan-akan mereka di depan media, di depan publik dan para korban, dan itu semua adalah settingan, seakan-akan mereka seperti sutradara dalam film. Dan mereka telah melakukan kejahatan serta konspirasi busuk, dan mereka telah menutup naskah Indonesia, dan merusak kedaulatan di bumi NKRI. Maka dari itu mari kita bersatu berdaulat, berangus seluruh nahi mungkar dan perusak kedaulatan dan kesejahteraan di NKRI. Hapuskan PT Summarecon Tbk MCI KJA, jangan ada lagi PT Summarecon Tbk MCI KJA di bumi pertiwi ini. Bagaimana kejahatan mereka serupa dengan kejadian di tahun 1966, yaitu Gerakan 30 SPKI. Di mana mereka telah diberikan kebaikan, tetapi mereka malah justru mengkhianati, tidak seperti menolong anjing kejepit, bagaimana sudah ditolong tapi malah menggigit si penolong tersebut, begitulah dengan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Mereka adalah orang-orang yang tidak diundang, tetapi mereka datang hanya untuk berbuat kegaduhan. Dan mereka inilah seperti anjing-anjing tersebut dan bukan anjing didikan seperti anjing herder atau anjing-anjing perumahan, tetapi justru mereka seperti anjing-anjing kejepit, setelah ditolong tapi malah menggigit. Dari sinilah para monyet dan anjing bersatu, di mana mereka sama-sama saling makan hasil dari perampasan-perampasan serta penindasan dan makan dari hasil kerja keras dan jerih payah rakyat. Mereka mengatakan orang beragama, namun tidak dengan keimanan tetapi mereka hanya beragama di KTP,
mereka juga mengatakan hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi itu hanya simbol, mereka juga mengatakan hidup dengan kepemerintahan itu juga hanya simbol. Mereka mengatakan siap untuk membantu pemerintahan Kabinet Merah Putih, tetapi justru mereka malah memegang kepala dan diubah menjadi ekor, seakan mereka telah menghipnotis dan membuat mereka pro kepada PT-PT serta berkhianat kepada rakyat. Padahal mereka semua dipilih oleh rakyat, dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin dan mewakilkan suara rakyat dan mereka juga telah digajikan oleh rakyat dari hasil kerja keras rakyat, tetapi justru mereka malah berkhianat kepada rakyatnya, di mana hukum telah dijual belikan, kedaulatan NKRI telah dirusak, serta pemerintahan telah dibenturkan dengan rakyatnya. Kepada seluruh masyarakat dan korban yang telah ditindas, apalagi korban perampasan tanah, yaitu petani penggarap dan korban aplikasi MBA jangan takut, mari kita bersatu menyuarakan hak dan keadilan, tak perlu takut karena PT Summarecon Tbk tidak memiliki kuasa. Mereka juga tidak memiliki apapun, mereka hidup hanya menumpang, sebagaimana orang-orang mengatakan PT Summarecon itu adalah PT terbesar, memang betul PT Summarecon PT raksasa, PT besar, tetapi besar dalam pengkhianatan dan kejahatan. Mereka juga yang telah membutakan oknum-oknum pemerintahan Kabinet Merah Putih, sehingga membenturkan pemerintahan dengan rakyatnya. Ingat, sekali lagi kami seluruh rakyat anak bangsa Indonesia, sebagaimana komen-komen yang telah mencapai 143 juta komentar netizen, dengan terus-menerus menyuarakan aspirasi melalui wartawan-wartawan media. Melalui purnawirawan jenderal, melalui TNI, mereka mengatakan bersatu, berdaulat, dengan tegas kami mengatakan pemerintah harus segera mengusut secara tuntas dan transparan. Hingga saat ini rakyat dibuat menjadi musuh aparat dan musuh negara, rakyat juga dibenturkan dengan Presiden Prabowo yang membuat rakyat tidak menyukai kepemimpinan Prabowo, seolah-olah semua itu hanya omon-omon. Karena mereka telah membuat hukum baru, sebagaimana perumpamaan di hutan tropis terdapat hutan rimba yang terdapat serigala-serigala buas, dan seperti itulah PT Summarecon Tbk seperti serigala-serigala buas, mereka memangsa tanpa pandang bulu. PT Summarecon Tbk di mana seperti gorila-gorila yang bergeria di mana-mana, mereka juga seperti babi-babi hutan yang tidak pernah memiliki hati nurani, di mana binatang-binatang tersebut hanya memikirkan isi perutnya sendiri. Binatang-binatang buas yang tidak melihat siapapun mangsanya, entah itu jenderal purnawirawan, pejabat maupun aparat, sekalipun itu rakyat, binatang buas itu akan tetap memangsanya seperti itulah perumpamaan PT Summarecon Tbk MCIKJA. Mereka juga telah melakukan berjuta-juta bahasa kejahatan dan kebohongan publik, dan keterlibatan para direksi. Apakah bisa menyelesaikan dan mengembalikan hak-hak petani penggarap? Korban aplikasi MBA, yang sudah mencapai 120 juta korban serta nasabah dan kontraktor. Sekali lagi ingat, kita dilahirkan secara telanjang dan tidak membawa apa-apa begitupun kita kembali ke pangkuan ilahi juga tidak membawa apa-apa. Bahwasanya pandai-pandailah menjaga diri kembalilah kepada jati diri, selagi tubuh masih diberi nyawa marilah kita bangkit, dan jangan terprovokasi, dan jangan sampai terjadi suatu anarkis. Dan yang perlu diwaspadai adalah rakyat telah dibenturkan dengan kepemimpinan Kabinet Merah Putih, hingga menimbulkan ujaran kebencian seakan kepemimpinan ini hanya dibuat omon-omon saja, tetapi yakinlah bahwa gembong aktor intelektual yang telah menyebabkan hal itu adalah Sucipto Nagaria yaitu owner dari PT Summarecon Tbk MCIKJA. Seperti Herman Nagaria anak dari Sucipto Nagaria yang katanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah mendapatkan hukuman berupa vonis seumur hidup, karena telah melakukan praktik jual belikan manusia, tetapi hal itu menimbulkan kecurigaan sosial. Di mana pernyataan itu tidak transparan, bahwa pemerintah tidak membuatkan berita secara transparan dan tidak membuat konferensi pers dan keterlibatan oknum pemerintah ini sangat membuat kecewa dan sangat mengkhianati rakyat. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai persoalan yang menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Berbagai suara dari rakyat terus bermunculan, menyuarakan harapan, kekecewaan, sekaligus tuntutan agar pemerintah benar-benar hadir dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Sebagaimana pepatah yang sering disampaikan dalam berbagai perjuangan rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ungkapan tersebut bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah pengingat moral bagi seluruh pemegang kekuasaan bahwa jabatan yang mereka miliki saat ini lahir dari kepercayaan rakyat. Kita semua terlahir ke dunia dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dan pada akhirnya ketika kembali kepada Sang Pencipta pun tidak ada satupun jabatan, kekuasaan, maupun harta yang dapat dibawa. Oleh karena itu, kekuasaan yang dipegang oleh para pejabat negara sejatinya hanyalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, serta keberpihakan kepada rakyat. Dalam konteks tersebut, masyarakat menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan Kabinet Merah Putih,
agar segera menyadari bahwa rakyat saat ini membutuhkan kehadiran nyata dari pemerintah. Rakyat berharap pemerintah tidak hanya hadir dalam bentuk kebijakan di atas kertas, tetapi juga hadir secara langsung di tengah masyarakat melalui langkah-langkah nyata, termasuk melakukan belusukan. Mendengarkan keluhan rakyat, serta melihat langsung berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Rakyatlah yang telah memberikan mandat dan kepercayaan kepada para pejabat untuk memimpin negara ini. Oleh karena itu, rakyat berharap agar para pemimpin tidak melupakan amanah tersebut. Jabatan publik bukanlah alat untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk melindungi, mengayomi, serta memperjuangkan kepentingan rakyat secara adil dan transparan. Masyarakat juga menegaskan bahwa kepercayaan rakyat adalah fondasi utama dalam keberlangsungan sebuah pemerintahan. Ketika suara rakyat diabaikan, maka kepercayaan publik akan semakin terkikis. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk membuka ruang dialog yang luas, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mengambil langkah-langkah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ingat, sekali lagi negara ini bukan milik negara asing, di mana mereka telah membuat hukum rimba karena mereka adalah binatang-binatang buas, sehingga mereka dengan sukacita melakukan perampasan hak dan keadilan. Mari kita bangkit, rakyat benci kudeta, rakyat tidak mudah diadu domba, rakyat di atas segalanya, karena rakyat, adanya pemerintah, karena rakyat pemerintah digajikan dan karena rakyat Presiden Prabowo dipilih untuk menjadi pemimpin. Rakyat cinta damai, rakyat tidak suka anarkis, maka dari itu mari kita bangkit demi negara kita, dukung pemimpin Presiden Prabowo Subianto, jangan saling menghujat dan saling menyalahkan, kita bangkit dan berdiri tegak-tegak di atas kaki kita sendiri. Sekali lagi saya Sopyan Jimmy Mamesa siap bila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengadakan konferensi pers, bagaimana saya adalah pemegang kunci kontak Pandora narasumber sekaligus korban kebiadaban dari PT Summarecon Tbk MCI KJA. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang paling disegani, paling dihormati, dikagumi, di mana tradisi dan undang-undang di dalam isi butir-butir Pancasila. Oleh sebab itu seluruh APH bersih, tim media First Indonesia bersatu dan seluruh rakyat Indonesia termasuk petani, nasabah, kontraktor, bersyukur, di mana Bapak Sopyan Jim Mamesa telah berjuang selama 11 tahun untuk rakyat bangsa Indonesia, mengharumkan dan menjunjung tinggi martabat NKRI Merah Putih, di bumi pertiwi tidak pernah mencoreng-coreng nama baik bangsa dan negara. Mari kita bersatu saling berpegangan tangan, bersihkan kejahatan PT-PT dan sarangnya yang telah mengkhianati rakyat dan bangsa, jadikanlah NKRI sebagai landasan keadilan. Jangan salahkan rakyat jika terjadi anarkis dan demo besar-besaran, bahkan rakyat yang akan langsung menangkap para oner-oner PT Summarecon Tbk MCI KJA termasuk Sucipto Nagaria. Salah satu contoh yang sudah sangat jelas dan nyata A1 adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA, khususnya proyek-proyeknya di wilayah Bogor melalui berbagai entitas yang terafiliasi. Di mana perusahaan tersebut adalah perusahaan ternama, memiliki citra besar, kualitas tinggi, serta telah banyak menerima penghargaan. Namun justru penghargaan dan reputasi tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi pelanggaran hak rakyat. Di lapangan, justru PT Summarecon Tbk MCI KJA ini malah memiskinkan rakyat, dengan cara melakukan perampasan tanah, memanipulasi data, diskriminasi dan memecah belah bangsa dengan cara melakukan alibi-alibi 378 KUHP. Hukum harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan, sebab kemerdekaan Indonesia saat ini adalah berkat ditegakkannya keadilan. Terapkanlah anak cucu agar NKRI menjadi landasan. Sekali lagi tangkap oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik dan mengkhianati bangsa dan negara, dan semoga Bapak Presiden RI Prabowo Subianto mendengar suara hati rakyat, dengan konsisten kami berpegang kepercayaan kepada Bapak Presiden RI ke-8. Salam hormat Bapak Presiden NKRI, NKRI harga mati. Rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor, penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama. Kami siap menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sopyan Jim Mamesa, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon MCI KJA Bogor, di nomor WA 0823 158000800. Atau bisa hubungi langsung ke Menko Polhukam atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka,
di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081117042207 dan WA nomor 089750282333. Pemerintah Republik Indonesia harus mengapresiasi bahkan memberi penghargaan terhadap perjuangan Sofyan Jimmy Mamesa pemilik tanah sah 70 hektar di Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mantan Wakil Koordinator MKGR Jabar era tahun 1986 sampai tahun 1989 dan juga selaku pelopor penggerak dari kezoliman dan keangkara-murkaan bajingan-bajingan PT Sumarekon dan PT MBA selama puluhan tahun melakukan tipu-tipu muslihat dan kejahatan memanipulasi data atas tanah masyarakat bekerja sama dengan aparat-keparat para menjilat pantat konglomerat pengkhianat perusak kedaulatan Presiden negara Prabowo Kesatuan tidak Republik main-main, dia Indonesia sudah menyiapkan NKRI anggaran besar dengan untuk cara para merampas tentara dan Indonesia. mengintimidasi Karena rakyat, Presiden Prabowo menari tahu, di atas jantung penderitaan dari sebuah orang negara lain. adalah memiliki Selama tentara ini yang berjuang demi berkualitas kemerdekaan tinggi dan untuk kesejahteraan melindungi rakyat yang NKRI tertindas terintimidasi oleh kerakusan dan kekejaman para mafia hukum mafia tanah yang menghalalkan segala cara membuat negara di dalam negara yang akan memecah belah bangsa dan menguasai, merongrong kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden RI ke-8. Bahkan dengan terbongkarnya jaringan aplikasi MBA yang merugikan para nasabah ratusan ribu bahkan ratusan juta orang di Indonesia, sosok Bapak Sofyan Jimmy Mamesa sang pemilik kunci Pandora menjadi garda terdepan membongkar kebiadaban para pelaku perusak NKRI yang harus diberangus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai Ibu Pertiwi menangis melihat ahli waris anak cucunya yang menjadi korban para perusak negeri. Sofyan Jimmy Mamesa sang patriotik siap dengan kemampuan jiwa raga harta, serta tenaga, bahkan tidak akan berhenti selama hayat masih dikandung badan, menjadi garda terdepan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bangsa, yang sudah diikrarkan dalam sumpah serta janjinya saat dilantik menjadi pemimpin bangsa. Menjadikan bangsa dan rakyat Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Saat ini para korban aplikasi MBA memberikan kepercayaan kepada Bapak Sofyan Jimmy Mamesa untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak MBA mempertanggungjawabkan atas semua masalah ini. Bahkan sekitar 140 juta komen masuk mendukung kinerja Pak Sofyan Jimmy Mamesa yang menyuarakan melalui media elektronik, cetak dan streaming dan online. Bahkan pihak APH harus tegas dan berani secara hukum untuk memprosesnya, sehingga ke depan tidak akan terulang lagi permasalahan ini. Bahkan seorang Sofyan Jimmy Mamesa menjadi catatan sejarah meskipun hanya mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat 86-89 akan tetapi mengalahkan para pensiunan pejabat negara, sebelum masa sekarang Presiden RI ke-8, bahkan para mantan jenderal di mana dengan kemampuan dan pengalaman tersebut bukan untuk membantu kesulitan rakyatnya malah tidak sedikit menjadi kacung dan pecundang memperkaya diri memutarbalikkan fakta kebenaran. Sofyan Jimmy Mamesa dilahirkan ke dunia atas izin Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk membantu apa yang menjadi harapan rakyat selama ini tertindas oleh keserakahan para oknum elit politik, dan rakyat saat ini sudah pintar dan tidak akan percaya janji manis yang dijanjikan oleh calon ketua partai yang pada kenyataannya setelah jadi, mereka dibutakan mata hati dan telinganya dan jelas ini merupakan bukti kemunafikan yang Allah benci dan suatu saat nanti akan mendapatkan azabnya. Para pengamat politik, budayawan, para tokoh ulama, para pengacara dan advokat termasuk netizen serta wartawan Indonesia bersatu mengapresiasi terhadap Sofyan Jimmy Mamesa. Semoga dalam melakukan perjuangannya diberikan kelancaran sesuai harapan rakyat anak bangsa Indonesia yang membutuhkan kerja nyata, kerja fakta bukan sekedar jabatan yang disandang mencari peluang untuk memperkaya diri semata. Bahkan beliau siap membela rakyat demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Saya dan Presiden sudah pegang nama-nama mafia yang akan diproses, datanya sudah ada, tinggal jalan. Tapi untuk perampasan aset, itu tidak bisa kami pastikan. Kita butuh dukungan kuat dari rakyat supaya kebijakan ini benar-benar bisa diterapkan. Karena percuma di penjara kalau hartanya tetap aman. Sekarang saya mau dengar suara kalian. Perampasan aset, perlu atau tidak? Tulis di komentar, follow akun ini, simpan dan bagikan. Kalau rakyat kompak,